Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pemimpin muda dimanapun berada. Perkenalkan, saya Mogi B. Darmawan. Teman-teman bisa panggil saya Mogi. Saya adalah Managing Director dari Maxima Indonesia, sebuah social impact agency yang telah eksis berkarya sejak tahun 2010. Foundernya adalah Mas Ivan Ahda, yang juga merupakan founder dari pemimpin.id. Nah, saya bertemu Mas Ivan ketika kuliah dulu, ikutan sebuah forum yang namanya Forum Indonesia Muda, sebuah pelatihan yang mempertemukan pemuda-pemudi seluruh Indonesia dalam satu tempat, dan ternyata berlanjut hubungan kita sebagai mentor dan mentee di mana saya menjadi mentinya. Kemudian selama di kampus juga saya aktif berkarya misalkan di BEM. Puncak karir saya adalah sebagai wakil presiden mahasiswa tahun 2016. Kemudian setelah itu saya coba magang ya di Maxima, dan inilah hal yang salah satunya sangat saya syukuri karena Maxima bisa merubah cara pandang saya terhadap dunia karir profesional, di mana bekerja itu tidak semata-mata hanya mencari uang, tapi juga bagaimana kita bisa menebarkan manfaat seluas-luasnya. Karena pada saat itu banyak sekali proyek-proyek yang ditangani Maxima itu yang memiliki value sosial, yang mana hal tersebut tuh kayaknya sudah mengalir dalam darah saya gitu. Jadi rasanya tidak ada pertentangan antara visi hidup dan juga visi perusahaan. Nah, itu pengalaman menarik saya. Dan anyway, sekarang saya juga selain menjadi Managing Director, saya sedang berkuliah di nama programnya adalah ASEAN Master of Sustainability, kerjasama UGM dengan University of Agder. Jadi ini program pertama, dan alhamdulillah full cover beasiswa. Dan ternyata menarik ya, menjalankan usaha sambil belajar, di mana kita bisa membawa case-case yang kita hadapi di kantor di dalam ruang kuliah dan sebaliknya. Yang melatar belakangi hadir dan juga tumbuhnya Maxima hingga hari ini adalah keresahan kami melihat banyaknya dan betapa kompleksnya permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Di sisi lain, sudah banyak program-program, banyak juga orang yang ingin membantu, dan banyak juga orang yang perlu dibantu. Namun konektivitas antar ketiganya kami melihat masih cukup jauh gapnya. Sehingga kami berusaha hadir untuk kemudian menjembatani proses-proses intervensi sosial agar bisa tercipta keharmonisan dan juga keberlanjutan dari kehidupan masyarakat. Itu merupakan salah satu latar belakang kami. Kemudian apa yang menjadi value kami adalah kami tidak pernah menganggap dalam pelaksanaan program penerima manfaat atau beneficiaries adalah objek dari sebuah program. Kami selalu menganggap bahwa beneficiaries adalah subjek dari sebuah program, di mana pada dasarnya kita hanya bertukar sumber daya untuk kemudian kita bisa tumbuh dan saling memberdayakan. Sebelum pandemi tentunya kami lebih leluasa untuk bertemu secara tatap muka bersama tim, dan juga untuk turun ke masyarakat secara langsung ya. Baik untuk pelaksanaan intervensi program maupun melaksanakan kegiatan training. Jadi intervensi yang dilakukan adalah intervensi secara langsung. Nah, itu merupakan hal-hal yang biasa kita lakukan, namun saat ini sangat sulit kita lakukan kembali, dan akhirnya memang kita perlu shifting atau pindah ke media online. Ya, perubahan-perubahan yang terjadi selama pandemi ini membawa tantangan baru bagi Maxima. Di antaranya adalah bagaimana kami bisa mengelola tim yang seluruhnya bekerja dari rumah, kemudian juga bagaimana mengkomunikasikan program yang sedang kami laksanakan yang tadinya berlangsung secara offline, kini harus shifting atau pindah ke platform online. Kemudian juga kami mengalami kendala atau tantangan di mana cukup banyak mitra atau proyek-proyek kami yang akhirnya perlu dipospon atau ditunda, bahkan beberapa di-cancel karena proses atau transisi yang tidak memungkinkan. Bahkan di kesempatan lainnya, saya perlu merumahkan beberapa tim saya sendiri secara langsung, karena memang kita harus melakukan proses penghematan. Nah, ini tentu menjadi tantangan dan ujian besar kepemimpinan bagi saya pribadi. Namun, saya yakin kemudian dengan tim yang ada, kami masih terus bisa survive dan juga memberikan banyak dampak manfaat. Di tengah keterbatasan dan juga berbagai tantangan yang Maxima hadapi,
kami tidak lantas menyerah. Kami terus berjuang untuk mencari peluang. Maka dari itu, kami dipercaya oleh beberapa mitra kami, diantaranya Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta untuk program penyaluran sembako bagi lansia dan juga difabel di daerah DKI Jakarta. Program ini juga berkolaborasi dengan Warung Pintar, yang mana di waktu berikutnya kami bersama Warung Pintar juga melaksanakan program pemberdayaan UMKM. Kami memberikan bantuan modal dan juga pendampingan usaha bagi 3.000 UMKM terdampak pandemi di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Kemudian di tahun yang sama, kami juga dipercaya oleh Yayasan Play Internasional untuk menyelenggarakan pelatihan bagi siswa-siswi SMK yang terdampak pandemi. Kami memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Karena di tengah pandemi ini, lapangan pekerjaan begitu sulit untuk lulusan SMK. Pada intinya, di tengah situasi ini, kami masih bisa melakukan berbagai macam program dan juga karya yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar bisa survive di tengah situasi yang tidak memungkinkan ini. Ya, harapan kami ke depannya adalah supaya lebih banyak orang yang kemudian bisa merasakan manfaat dari kehadiran Maxima, dan juga semakin banyak orang yang juga tertarik untuk berkolaborasi dengan Maxima. Jadi, semisal teman-teman nih tertarik untuk belajar tentang bagaimana membuat program yang sustain, bagaimana membuat pengukuran dampak sebuah program, bagaimana melakukan proses social mapping atau pemetaan stakeholder sejenisnya, mungkin teman-teman bisa juga diskusi dengan tim kami di Maxima. Kemudian harapan lainnya adalah semoga di tengah situasi yang semakin sulit ini, semakin banyak orang yang bahu-membahu untuk saling membantu. Dan yang sudah membantu, semoga senantiasa dikuatkan juga ya, secara fisik, mental, semuanya lah ya, agar kita bisa melalui masa-masa yang sulit ini bersama-sama. Pesan saya untuk teman-teman semua, ini kayak pesan layanan masyarakat ya. Tapi poinnya adalah, yuk bareng-bareng kita melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk bersama-sama mempercepat mengakhiri pandemi ini. Karena kalau berdasarkan data-data yang tersaji ya di media sosial, bahwa Indonesia termasuk negara yang paling challenging untuk bisa mengakhiri pandemi ini. Maka dari itu, peran teman-teman semua di sini sangat berharga, sangat berarti. Apapun yang bisa teman-teman lakukan untuk segera mempercepat atau mengakhiri pandemi ini, maka lakukan. Semisal bagaimana? Vaksin, kemudian menjaga protokol kesehatan, menjaga keluarga kita, menangkal isu-isu hoax di grup WhatsApp keluarga, apapun yang bisa teman-teman lakukan, please do it. Kemudian harapan saya juga untuk rekan-rekan semua diberikan kesehatan dan juga kemampuan ya untuk bahu-membahu dalam menyelesaikan pandemi yang sedang kita hadapi bersama-sama ini. Dan juga tentunya ke depan saya pengen banget kemudian kita banyak berdiskusi. Mungkin teman-teman bisa menghubungi kami di maxima.id atau kemudian meninggalkan pesan saja untuk teman-teman yang hadir di kegiatan ini untuk kita bisa menjalankan kolaborasi yang lebih konkret ke depannya. Oke, Maxima tunggu kolaborasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.